saya dan saudara kita mau belajar firman Tuhan ya. Karena kita akan disempurnakan lewat firman. Amin. Puji Tuhan, kita akan dikuduskan, kita akan disempurnakan dari hari ke hari lewat firman. Itulah kekuatan kita dan firman itu adalah kekuatan Allah sendiri. Saya beri tema tentang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Amin. Saudara, coba saudara ingat lagi seperti kesaksian tadi Ibu Vera ya. Saya nggak nyangka, maaf jujur saja, saya kalau bilang betul gitu ya, saya nggak basa-basi, saya orangnya nggak suka basa-basi. Tapi saya lihat Ibu Vera, saya pikir Ibu Vera umur 50-an. Waktu saya tanya Ibu Melita, dia bilang 71. Saya bilang, hah? Masa? Umurnya 1 tahun beda sama mami saya. Mami saya masih 70 sih, September aku 72. Nah jadi saya membayangkan, aduh Ibu Vera masih nyetir di mana-mana. Kuat gitu ya, puji Tuhan ya, saya nggak nyangka loh. Puji Tuhan juga perkawinan usia yang ke 50 tahun. Wow, luar biasa. Itu karena apa? Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti ibu sekeluarga juga yang ulang tahun ya. Ada Ibu Dia yang ulang tahun, Ibu Melita ulang tahun, Ibu Tri ulang tahun, Ibu Dewi ya. Nah, dan bahkan mengikuti kita semua ya. Saudara jangan bilang, ah enggak kok. Saudara Tuhan mau kita setiap hari mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah kekuatan kita ya. Tuhan bilang ucapkan syukur itu adalah kekuatan kita. Jangan kita berpikir mengucap syukur cuma dalam keadaan semua baik-baik. Enggak, saudara saya tahu di setiap rumah tangga kita persoalan itu ada. Enggak ada di rumah tangga semua yang saya kenal ini saudara dan teman-teman yang tidak punya persoalan. Semua punya. Cuma ceritanya saja yang apa? Berbeda. Ya, jadi apa? Kita cuma bisa saling berdoa menguatkan satu dengan yang lain. Seperti agape ini, 24 tahun. Bukan sesuatu yang singkat. Saya kalau mau pikir saya udah pindah Jakarta, ngapain saya masih di Lipo gitu ya. Ya puji Tuhan, tapi Tuhan izinkan saya sama Ibu Gembala di sini mengizinkan saya juga ada Agape Jakarta gitu. Walaupun masih Zoom, tapi sekali-sekali kita bisa offline juga ya. Dan juga apa namanya itu karena semua anugerah Tuhan bukan karena kekuatan kita ya. Nah saudara kita tahu bahwa Tuhan katakan seperti di Mazmur 26 ayat 6 ini ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudara luar biasa. Mengucap syukur ada berkat, mengucap syukur ada mujizat. Percaya, walaupun di tengah badai dan gelombang, di tengah lembah kegelapan, kita tetap mengucap syukur karena itu yang Tuhan suka. Kalau mengucap syukur di baik-baik aja biasa aja. Tapi kita lihat dari Mazmur ini Daud yang menulis. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara luar biasa. Daud berkata di tengah lembah kegelapan dia tetap mengucap syukur. Di tengah lembah kegelapan dia katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Saudara, mampukah kita di tengah masalah pergumulan kita berkata, Tuhan Engkau baik? Biasanya enggak. Tuhan, aku sudah melayani. Aku sudah memberi perpuluhan. Aku sudah memberi persembahan. Apa yang tidak saya lakukan? Semua saya sudah lakukan. Kenapa hal ini terjadi? Seringkali kita begitu. Kita protes sama Tuhan. Di mana itu Tuhan? Saudara kita belajar dari Daud. Dia dikejar-kejar sama anaknya Absalom untuk dibunuh. Kenyamanannya diambil, kerajaannya diambil, hartanya diambil, semua diambil. Saudara bisa bayangkan dia seorang raja yang tadinya di kerajaan yang enak tiba-tiba diambil semua. Sebelum dia jadi raja, Tuhan sudah katakan engkau akan menggantikan Saul. Saul juga mau bunuh dia, mau kejar-kejar. Saudara bisa bayangkan orang yang Tuhan mau pakai sebelumnya itu mengalami pergumulan berat. Dan sesudah pun dipakai Tuhan mengalami pergumulan berat. Jadi sepanjang hidup itu dia katakan aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena dia tahu bahwa yang akan memberikan dia kekuatan dan memberikan dia kehidupan adalah cuma Tuhan. Karena dia tahu di sana itu banyak lembah kegelapan, banyak musuh-musuhnya. Bahkan dia katakan begitu banyak lawanku yang ingin menyerang aku. Itu perkataan dia. Nah saudara, jadi kita mau belajar dari kisah ini bagaimana bahkan di tengah masalah pergumulan dia katakan aku akan apa? Aku akan, engkau sedia menyediakan hidangan bagiku. Apa saudara di tengah pergumulan tidak ada makanan? Saudara saya mau tanya, selalu ada ya, walaupun sederhana. Apa saudara di tengah pergumulan itu Tuhan tidak hibur? Ada. Seperti kita tahu Bapak Gembala kita ya, Bapak Max sakit 7 tahun akan lebih ya.
9 tahun. Tapi apakah kita bisa lihat Tuhan tinggalkan? Tidak sama sekali. Di waktu COVID pun 2 kali masuk ICU, kita pikir Tuhan kasih umur panjang lagi. 2 kali COVID masuk ICU, tapi kemurahan Tuhan 9 tahun masih bisa lewati dengan cuci darah. Itu karena apa? Sepanjang hidupnya ada di rumah Tuhan. Baru masuk ICU berapa minggu, baru 1 minggu kemudian sudah berkhotbah lagi di gereja. Itu karena cintanya, kasihnya, tidak mengasihi diri. Bahkan Bapak itu berkata, ya sudah, saya tetap mengabdikan diri ini untuk Tuhan. Sudah kita bisa lihat luar biasa, di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah lembah kedalaman, masih bisa berkata Tuhan Yesus baik, hebat, luar biasa. Tuhan kasih umur panjang ya. Kita juga sepanjang hidup kita ada di rumah Tuhan. Kita semua itu ada di rumah Tuhan. Bukan berarti tidur di gereja ya. Enggak begitu saudara. Itu baik itu ada di tubuh kita ya. Itu sudah kita ada baik Allah sepanjang umur kita ya. Makanya kita ini dipanggil Tuhan untuk melayani. Beri waktu untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu ini ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin orang bilang kiamat masih jauh. Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Tapi kiamat secara pribadi kita tahu nggak? Itu kedatangan Tuhan loh buat kita secara umum. Secara pribadi. Kita tidak tahu. Apa kita masih 10 tahun, 20. Atau mungkin tinggal 1 hari malam. Kita tidak tahu. Makanya biarlah di waktu Tuhan ambil kita ada di mana? Sepanjang hidupku aku berdiam di rumah Tuhan. Haleluya ya. Jangan sampai ya Tuhan mati apa? Aduh itu mati kasihan, itu banyak yang begitu saya dengar ya. Mati di dalam dosa. Berarti mau kemana? Tapi kalau kita mati dalam Tuhan, haleluya puji Tuhan. Iya kan? Kita melayani Tuhan, kita cinta Tuhan. 50 tahun juga ibu dalam pelayanan. Iya kan? Maksudnya perkawinan. Dalam pelayanan pas pensiun ya. Luar biasa. Haleluya gitu ya. Nah begitu juga semua kita yang di sini ya, Ibu Melita melayani, Ibu Ani, Ibu Dia, semuanya gitu ya. Nggak bisa Ibu Gembala Linda, semuanya luar biasa. Kita di Agape ini kan dari berbagai gereja gitu. Puji Tuhan. Mari saya baca juga ya. Saya soalnya dikejar-kejar ini katanya cuma 20, tapi boleh nggak aku minta 20? Lebih dikit-dikit ya, plus gitu ya. Plusnya saya nggak tahu berapa. Mungkin 2 jam. Maaf. Laper gitu ya. Ya kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 ya. Mari kita baca sama-sama. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah, ayat berapa ya sang kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia. Tuhan berpesan kepada raja kepada Yesaya ya. Tuhan bilang begini, baiklah katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan dan aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambamu. Nah ini saudara luar biasa. Saudara ada nggak yang sakit saat ini terus bilang Tuhan ya sudahlah mati aja? Ada nggak? Enggak dong ya. Pasti Tuhan kasih umur panjang dong Tuhan. Itu anak-anak masih kecil Tuhan. Suami juga masih muda. Nggak mau. Kita tahu berdoa begitu. Iya kan? Tuhan kalau suatu tua sih nggak apa-apa ya. Saya cuma bilang begini dulu. Saya bilangin sama suamiku. Kita berdoa umur panjang, Tuhan kasih kalau Tuhan kasih umur panjang ya. Tapi boleh nggak kita berdoa nanti usia kita pas siapapun yang Tuhan panggil duluan, tapi jangan lama-lama yang ngikutin gitu. Saya bilang begitu saudara. Tapi tua dulu kalau boleh gitu ya, minta sama Tuhan gitu ya. Nah tapi kan yang lain kita lihat kesian ya kan, tinggalin istri masih muda, suami masih muda, iya kan, anak-anak masih kecil-kecil. Aduh saya sedih kalau lihat kemarin juga ada teman saya, saudaraku. Bagaimana dia kasih video ya, dia punya Ibu Liana gitu ya, dia punya teman akrab banget gitu, bahkan dia sakit dia bantu dan doa, kita pernah doakan di Agape Jakarta juga ya Putri ya. Nah di waktu dia meninggal temannya ini masih muda, masih umur 30-an gitu ya. Nah anaknya masih kecil-kecil, saya lihatnya sedih banget, Tuhan Yesus itu anaknya masih kecil-kecil ya. Tapi itulah ya firman Tuhan katakan bahwa
Saudara, kita mau belajar seperti Hizkia ya. Bagaimana Hizkia waktu dia sakit ya. Kita mungkin seperti itu. Kita kalau sakit boleh dong ingatkan begini, Tuhan kan masih ini, Tuhan boleh nggak Tuhan kasih umur panjang? Iya dong. Tuhan boleh nggak Tuhan Tuhan ingat lagi dong, saya kan melayani Tuhan. Ya boleh lah, apa aja bilang sama Tuhan kok. Kalau manusia boleh komplain, lu melayani kayak gitu. Tapi Tuhan kan enggak. Tuhan, aku mesti melayani Tuhan. Terus Hizkia bilang begini, saudara, di doanya ya. Dia bilang gini, Tuhan, dia bilang bahwa aku sudah melakukan apa yang baik di matamu ya. Dan dia katakan bahwa ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus. Saudara, kita juga begitu, Tuhan aku mungkin kita belum tulus kali ya. Tapi kita bilang Tuhan aku mau tulus, mau hidup lebih benar lagi kalau kita sakit ya. Kita meniru Hizkia ini, Raja Hizkia. Dia bilang ingatkan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Ya nggak apa juga dong mengingatkan Tuhan, iya kan? Ya Tuhan, aku mau melayani Tuhan loh di penjara gitu seperti Ibu Melita, Ibu Vera dan tim yang lainnya, iya kan? Masih aduh Tuhan, aku masih dibutuhkan di sana gitu. Ibu Tri di pelayanan, Bapak Gembala gitu ya, Ibu Linda masih dibutuhkan, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan di waktu saudara sakit, saudara nggak pernah apa? Mengkoreksi diri, udah sakit nggak tahu diri, protes sama Tuhan, sakit bilang ngapain saya sakit Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Nah saudara ingat, kita belajar dari Hizkia. Yang ada bukan Tuhan menambahkan usia, bukan saudara. Yang ada Tuhan bilang hari ini juga aku cabut ya. Kamu harus check out dan check in di surga saudara. Kita belajar saudara untuk apa? Merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita itu? Kita seperti bunga pagi hari, siang mekar, sore layu, malam mati. Saudara, jadi siapa kita di hadapan Tuhan? Mari kita ingatkan Tuhan, bukankah aku baik? Aku melakukan sesuatu Tuhan. Memang saya belum sempurna, tapi ini kesempatan saya menuju kesempurnaan lewat firman. Saya semakin dikuduskan. Kalau ini Tuhan, mungkin ya kita sakit, kita tidak memaafkan suami istri kita mungkin, atau orang tua, atau siapapun yang kita, seperti Yakobus bilang kan di saat kita sakit ya. Yakobus 5 ayat 16 berkata kalau kita sakit, kita saling apa? Mengampuni satu dengan yang lain. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena apa? Supaya kita dikatakan orang benar. Nah, orang benar kan yang Tuhan dengar doanya. Nah, tapi kalau kita sakit terus Tuhan bilang, ingat ya, kamu tadi malam baru merencanakan mau bersinah, mau berselingkuh, ketemu sama mantan di hotel. Apa yang kita mau bilang sama Tuhan? Gak ada alasan, saudara. Iya kan? Bisa saja kita tadi malam merencanakan mau bertemu dengan siapa, kita berbuat dosa, kita nggak tahu. Di Amsal bilang celakalah orang yang merancangkan kejahatan di waktu di tempat tidur. Berarti malam dia sudah merencanakan. Ya jangan heran siangnya Tuhan pukul sakit. Bisa jadi. Kalau anak Tuhan loh. Kalau bukan anak Tuhan mah oke-oke aja. Udah mereka pilih jalan lebar kok gitu. Biar aja lah mereka. Tapi kita doakan supaya mereka tidak seperti itu juga ya. Amin. Nah, jadi kita boleh memohon kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang engkau harus apa? Menyadari bahwa Allah itu, katakan bahwa seperti tema kita ini, kebajikan dan kemurahan Allah ada mengikuti kita sepanjang hidup kita. Jadi kita lakukan yang benar dan yang baik ya. Jangan sampai seperti tadi saya bilang ya, banyak loh orang mati di dalam dosa. Banyak lagi mabuk-mabukan selesai diskotik. Dia ada, ini nyata, bukan banyak kali kita lihat, iya kan, dari diskotik gitu mabuk-mabukan ketabrak mati, udah nggak sempat ICU, mau apa, mau minta kesempatan lagi Tuhan? Nggak ada, udah mati, kemana ya, ke neraka. Itu aja. Tapi kalau waktu kita sakit, kita mengalami pergumulan, kita Tuhan ingatkan Tuhan ya. Kita boleh tiap hari Tuhan tolong ingatkan apa yang saya sudah lakukan. Ya Tuhan jangan ingat lagi deh keburukan saya. Kita semua kan punya dosa. Tapi kita bilang Tuhan seperti Daud, aku sudah buang dosaku di tubir laut yang paling dalam. Ya iya dong. Dan aku tidak ingat lagi perbuatan dosa-dosaku. Iya kan sudah mengaku. Nah puji Tuhan. Dan kita lihat di sini juga bahwa Mazmur 91 berkata ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada luar biasa ya. Kita berseru kepada Tuhan. Saudara kalau di jalan tiba-tiba ada sesuatu ya, di tol atau di mana, jangankan di tol atau apa. Di waktu kami juga waktu itu pernah dari puncak, terus tiba-tiba kami sudah ketiduran gitu ya. Nah dari puncak emang lagi macet-macetnya. Nah itu sopir itu tiba-tiba tidur gitu ya, maksudnya
biasanya kita sih nggak, biasa kan kalau kita keluar kota suamiku nyetir, tapi kali ini pakai sopir gitu. Sopirnya kan nggak biasa jalan jauh-jauh gitu, paling ke kantor, rumah gitu doang kan. Jadi kebiasaan dia cuma jarak-jaraknya nggak jauh. Aduh, kebagian dia ngantuk, dia hampir tidur saudara di tol. Aduh, Tuhan Yesus, tahu-tahu udah mau nabrak tol di atas, di dekat apa, di Pulau Mas itu kan di atas, masih di atas. Ya ampun, dia sudah mau ke kanan, untung saya bangun, saya tidak tidur. Anak-anak dan suamiku tidur. Tahu nggak, saya berdoa dalam tenang, saya langsung bilang darah Yesus yang berkuasa. Sopirnya bangun. Kalau enggak sudah deh, udah. Memang udah kena trotoar gitu. Aduh, saya nggak ada tisu ya. Tisu tuh perasaan aku ambil 2 apa nggak ada ya, satu tuh. Maaf Bu ya, maaf. Aduh, aduh, makasih Bu, sorry banget ya. Nah jadi, Aku pikir mau ngapain? iya ya sorry, udah korek-korek kira mau cari kolektor gitu ya, belum. Nah, jadi apa namanya, itu Tuhan luputkan kita ya. Di Mazmur 91 kita tahu bahwa Tuhan, di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan luputkan kita di dalam kesesakan ya, puji Tuhan. Dan saya mungkin ada kesaksian sedikit bagaimana waktu itu mertua saya dulu dari mertua saya tuh sekitar 2 tahun yang lalu tuh membersihkan got gitu ya. Dia itu juga, saya juga sampai bingung. Aduh mama ngapain sih pakai orang kayak bersihin got? Dia bilang mau cari suar. Manado bilang cari suar itu mau cari keringat, mau olahraga. Astaga, ini mertua saya tuh memang rajin sih. Umur 82 tahun loh mertua saya. Tapi nyapu apa semua pokoknya dia masih bikin gitu. Rajin banget. Bersihin got gitu. Oh Tuhan Yesus, sampai kalau suamiku tahu aja pasti dimarah-marahin gitu ya. Tapi dia memang suka gitu ya. Gitu, got kan kecil gitu ya, kecil. Terus tahu nggak, pas bersihin got dia masuk, dia langsung jatuh dan masuk di got. Dan tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat di dalam itu, gotnya kecil, dia sudah begini. Mau teriak-teriak nggak ada dengar. Nggak ada yang dengar. Sudah teriak karena di yang nggak ada yang di jalan juga nggak ada yang lewat. Dia udah teriak-teriak, dia udah begitu pingsan. Dia udah pingsan di got dan benar-benar udah susah. Dan gotnya juga dalam. Itu sampai nafasnya juga kan oksigennya juga agak susah. Saudara, mama mertua saya cuma begini, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tahu nggak? Itu luar biasa, malaikat yang angkat dia. Karena apa? Pas dia sadar, dia sudah duduk di atas. Nggak ada yang angkat ya. Malaikat yang angkat dia. Saudara, luar biasa. Siapa yang tolong dia? Tuhan. Di saat kesesatan kita berseru kepada Tuhan. Dan kedua, mami saya sendiri. Di waktu tahun lalu ya, kita pas saya ke sana, kebetulan adik saya bawa mobil, tapi mami saya mau ambil barang di mobil karena kita dan adikku mau pergi gitu ya, mau jalan. Terus mamiku ambil barang di mobil karena barangnya mobil dia, maksudnya barang-barangnya dia di mobil, dia mau ambil. Pas adikku nggak gimana, dia langsung masukin gigi gitu ya. Jadi mobil tuh loncat. Mami saya kena pintu. Karena dia kan loncat begini dan langsung ngerem kan, jadi begini jatuh. Mami saya kena dinding rumah gitu ya, di tempat parkir. Dia kena dan aduh, saya langsung pikir, mami saya kan pernah ringan. Aduh Tuhan Yesus, kami langsung turun. Saya langsung doa. Dan memang jatuh benar-benar. Puji Tuhan sih nggak kena pot ya kepalanya. Aduh, dia teriak, aduh, udah kita berdoa. Kita berdoa, saya belum terpikir mau bawa rumah sakit, mau dokter, enggak, saya belum terpikir. Saya dan adikku berdoa ya. Adik kuliahnya kita berdoa sepanjang 10 menit, kita tanya lagi, mami gimana? Saya sih maksudnya begini, biar dia merasa nggak enak dulu, daripada kita mau paksa tarik apa itu, biar aja dulu dia seperti posisinya dia. Kita berdoa 10 menit, 15 menit, saudara, kita tanya, mami gimana, masih sakit? Aduh, sakit. Nah, kita berdoa terus saudara, 15 menit Tuhan jawab. Tiba-tiba mami saya bilang, udah. Ini saya bilang, benar ini, udah. Tuhan luar biasa, saat itu juga Tuhan sembuhkan. Padahal kalau mau pikir ya, orang tua 70 tahun jatuh gitu, kebayang nggak? Iya kan? Nah saudara, kita percaya bahwa itu Tuhan yang ada beserta dengan ibu saya dan mertua saya dan kita semua saudara ya. Dan puji Tuhan, pas malamnya dia langsung ikut KKR, udah sembuh gitu ya, karena kita ada acara ibadah. Jadi luar biasa saudara, bagaimana kalau Tuhan berkata seperti itu ya. Dan mungkin sedikit satu kesaksian dikit aja, satu adik saya, aku nggak bilang. Ada saudara kami bagaimana dia di dalam Tuhan tentu saja, tapi ada hal yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, itulah kita bilang Tuhan itu baik ya. Tuhan nggak membiarkan kita loh jatuh tergeletak, enggak. Tuhan pasti nopang kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau kita bertobat, itu yang paling penting ya. Kita bertobat, kita membereskan hidup kita. Nah pada saat itu dia melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Nah terus di mimpi Tuhan kasih ingat sama dia. Di mimpi bicara soal jam. Waktu di mimpi Tuhan ingatkan kepada dia, ini jam ini. Tinggal berapa menit lagi jam 12.
Kalau kamu tidak bertobat, maka di pas jam 12 aku akan ambil engkau. Kesempatan ini sangat singkat. Jangan sia-siakan. Puji Tuhan, di saat Tuhan mengingatkan dia lewat mimpi itu, dia bertobat. Nah, kita pikir bahwa itu semua karena Tuhan. Dan dia katakan itu. Jelas karena apa? Memang dia persis tahu bagaimana Tuhan kasih waktu. Jadi saudara ingat, waktu itu adalah kesempatan ya. Luar biasa di firman Tuhan yang terakhir katakan ganjaran ayat Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ya. Jadi kita percaya ada ganjaran loh orang yang baik, iya kan? Yang hidup benar. Yaitu apa? Ganjarannya itu kalau kita ganjaran kerendahan hati, penting juga rendah hati ya. Nah, rendah hati juga sangat penting. Oke, silakan Bu. Nah, kerendahan hati juga penting. Dan takut akan Tuhan juga ya. Jadi kita juga mesti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Tuhan katakan juga belajarlah kepadaku yang rendah hati dan lemah lembut. Itu penting sekali ya. Saudara mau pelayanan berkhotbah pun nggak rendah hati, nggak lemah lembut ya, itu bulan sebentar doang itu ya. Nah itu yang paling penting ya. Orang mau bilang kita nggak sekolah S3, nggak apa-apalah. Yang penting kita sekolah Allah, kita tahu firman Tuhan, kita lakukan kebenaran. Itu aja step by step kita dalam pelayanan. Pasti bisa Tuhan pakai ya. Bukan berarti saya menyepelekan yang S3, S4, S5, enggak ya. Penting juga. Tapi yang paling penting kita menjadi pelaku firman itu. Firman Tuhan katakan di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Satu, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan bukan bicara materi. Kekayaan kita apa? Kita kasih senyum aja sama orang. Kita mengampuni, itu kekayaan. Iya kan? Kita memberi aja. Mungkin gak kasih uang, tapi kita doakan, itu adalah kekayaan ya. Dan juga apa? Kehormatan ya. Yang kita jaga. Kita sebagai anak Tuhan ada wibawa Allah. Jaga kekudusan, jaga sampai mereka bilang, melayani, lihat aja tuh kelakuan kayak begitu. Berkhotbah, selingkuhnya jalan terus, khotbah jalan terus, ngambil uang juga jalan terus gitu di pelayanan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita jaga kehormatan Tuhan, bukan kehormatan kita. Kita jaga kehormatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita jaga ya. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan lewat kehidupan kita. Dan saudara, kehidupan yaitu apa? Ya, umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita ya. Umur panjang kan bukan berarti umur panjang harus 100 tahun, 80, enggak. Umur di mana Tuhan izinkan, itulah umur panjang kita ya. Puji Tuhan. Saya ingin tutup lagu ini satu aja ya Bu ya. Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Iya, ya Bu. Haleluya. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hidup kita adalah kesempatan kita melakukan yang terbaik. Kalau saat ini mungkin masih banyak kesalahan yang kita lakukan, masih ada dosa yang kita lakukan, tapi kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku hari ini, jangan engkau mengeraskan hatimu. Mari kita berikan yang terbaik, karena kita tidak tahu waktu Tuhan, di mana Tuhan menjemput kita. Tapi biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang mengikuti kita. Dan biarlah kita mau hidup sepanjang masa di rumah Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, kita nyanyi semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita percaya kalau kita masih bernafas ini karena anugerah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, biar kami tidak menyanyiakan hari-hari yang Kau masih berikan kepada kami, Tuhan. Biar kami mau hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran hari-hari ini, Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah kesempatan nafas yang Kau masih berikan bagi kami, supaya kami membenahi diri kami, Tuhan. Kami bertobat di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami masih banyak kesalahan, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya
percaya Engkau akan mendengar doa kami Tuhan dan permohonan kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus berkuasa atas kami. Kita semua yang sudah mendengarkan firman. Dan firman yang datang kepada kita tidak kembali kepada Tuhan. Tapi firman itu dapat kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.